kita, yaitu menuntut ilmu agama. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada seluruh umatnya sampai hari kiamat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum kajian dimulai, ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan. Pertama, insya Allah kajian hari ini berlangsung sekitar 1 jam ke depan. Setelah itu akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk tema kajian kali ini yaitu menggapai kebahagiaan hakiki dengan tauhid, ubudiyah, dan asma wa sifat, yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Abdul Rahim Ayub Hafizahullah Ta'ala. Selanjutnya pada sesi tanya jawab nanti bisa langsung chat ke host atau ke saya. Insya Allah jika waktunya memungkinkan akan saya bacakan semuanya. Selanjutnya, Ustadz, apakah udah siap untuk mulai kajiannya? Ya, Mak. Putus-putus nih. Mungkin masih ada masalah teknis. Eh, Baik, kita tunggu dulu. Nggak join. Oh ya, ini keluar. Baik, kita tunggu sebentar. Mic-nya belum ada di satu. Belum ada mic-nya, Ustaz. Apa?
Afwan Bapak-Bapak, kita masih nunggu Ustadz. Sepertinya kendala di audionya. Nah, Alhamdulillah. Udah kedengeran Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung ya. Apaan tadi ada salah teknik. Ya, Ustadz. Aduh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita lanjutkan pengajian kita yang mana insya Allah kelanjutan dari Tauhidu Rububiyah, yaitu menggapai kebahagiaan dengan memahami, mengamalkan Tauhid Uluhiyah atau Ubudiyah dan Tauhid Asma wa Sifat. Bab ini sebenarnya panjang, tapi kita selesaikan semampu kita. Ya, kita telah memahami bahwa setiap kita mendambakan kebahagiaan. Definisi kebahagiaan telah kita pahami, yaitu ketenangan jiwa dan hati, atau ketenangan dan ketentraman hati, ya, ketenangan dan ketentraman hati, dan hilangnya kegundah gulanaan, ya, begitu. Dan itulah yang dicari setiap kita, karena dengan dasar itulah akan didapati kehidupan yang baik dan kebahagiaan yang hakiki. Telah kita juga dapatkan contoh yang monumental, yaitu seorang Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, di mana kebahagiaan dia sangat sederhana. Dia mengenal Rabb-nya dalam arti bertauhid, walaupun dia tidak punya apa-apa. Bahkan badannya sendiri dia tidak kuasai karena dia seorang budak. Ya, budak itu tidak digaji, ya, dan lain-lain. Ya, dicabuk, didera dan lain-lain. Tapi beliau mempunyai kebahagiaan yang hakikatnya kebahagiaan yang kita dambakan. Ya, begitu. Ini adalah suatu pelajaran yang perlu kita ambil ibrah, ya, dalam-dalam, dan diterapkan dalam kehidupan yang modern ini yang penuh fitnah, cobaan, dan lain-lain. Kita masuk kepada menggapai kebahagiaan dengan memahami tauhidu uluhiyah atau tauhidu ubudiyah. Paham ya? Kalau orang bilang uluhiyah, ya, dinisbatkan kepada yang ilah, yaitu yang disembah, ya, tauhidu uluhiyah, ya, karena dialah Allah yang disembah. Kalau dinisbatkan kepada hamba yang menyembahnya, yaitu tauhidu ubudiyah, begitu. Tapi sama, hakikatnya sama, yaitu kelanjutan dari tauhid yang pertama, yaitu tauhidu rububiyah. Kita telah bahas
panjang lebar di situ ya dengan contoh dan dalil-dalil, dan kita tidak akan mengulangnya karena waktu kita sempit sekali. Dan tauhidu ubudiyah atau uluhiyah banyak juga dalilnya. Ya, salah satunya Allah berfirman, "Dzalika bi'annallahu wal haq wa ma yad'una min duni batil." Ya. Demikianlah karena sungguhnya Allah, ya, dialah yang hak. Ya, Allah itu al-haq. Dialah yang hak. Dan yang mereka seru selain Allah adalah batil. Luqman surat 30. Jadi siapapun selain Allah yang diseru oleh manusia, baik dengan kebodohan, ya, itu batil. Makanya manusia yang liar dalam penyembahan dia akan menyembah apa saja. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah batu. Ya, seperti di India Tuhannya 300, apa saja jadi Tuhan. Ya, ini karena kejahilan atau ajaran yang sesat yang mengilhamkan mereka. Oleh sebab itu wajib bagi umat Islam mengetahui Rabb-nya dalam penyembahan ini. Ini penting. Tidak boleh asal-asalan. Ya. Tidak boleh sekedarnya saja tahu Allah. Tidak, harus komitmen sampai mati. Dengan jiwa raga ingin mengenal Allah Rabb-nya dan ingin menyembahnya apapun resikonya. Ini penting. Tauhid itu membawa kebahagiaan yang hakiki, di mana seorang mungkin tidak punya apa-apa di muka bumi ini, tapi dia mempunyai Allah Rabb-nya. Ya, dia mengikuti Nabi Muhammad SAW, Rasulnya. Begitu. Nah, inilah kebahagiaan yang hakiki. Yang kadang-kala tidak dapat dibeli dengan kemewahan dunia, kenikmatan dunia, kelezatan dunia. Ya, begitu. Dan Allah menjelaskan, dan Rabb-mu adalah Allah yang Maha Esa. Banyak ayat-ayat semisal ini. Wa ilahukum ilahu wahid. Ya. Dan Rabb-mu, ilahmu adalah Allah yang Maha Esa. Tidak berbilang. Ya. La ilaha illallah. Ya. La ilaha illallah rahmanur rahim. Ya. Tidak ada yang berhak diibadati, ya, dengan benar selain Dia. Bukan tidak ada Tuhan. Kalau Tuhan, banyak manusia buat Tuhan-Tuhan sendiri. Kadang-kala dirinya jadi Tuhan. Tapi di sini la ilaha illallah ar-rahmanur rahim. Artinya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Dia. Ya. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Surat Al-Baqarah 163. Ya. Dan hal-hal lain yang perlu kita pahami adalah tauhidul uluhiyah, dikatakan juga tauhidul ibadah, yang berarti mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala melalui segala pekerjaan hamba. Ya. Jadi tauhidul uluhiyah atau tauhidul ubudiyah, tauhid yang diaplikasikan dengan segala pekerjaan hamba. Ini. Ya, kalau tauhid rububiyah, orang musyrik ada yang menyatakan, ya, walaupun bukan tauhid, bentuknya kefahaman atau tahu bahwa Allah penciptanya, Allah yang memberi rezeki, ya, begitu. Tapi tauhid uluhiyah atau ubudiyah ini adalah tauhid dengan pekerjaan kita sebagai hamba. Ya. Yang dengan cara itu mereka dapat mendekatkan diri kepada Allah. Tujuannya adalah tauhid uluhiyah adalah mendekatkan diri, takarub, mendekatkan diri pada Allah. Setelah tahu Allah Rabb-nya,
memberi rezeki, pemilik alam semesta, pencipta alam semesta yang menciptakan dirinya dan lain-lain, ya dia beribadah kepadanya saja, ya tidak menyekutukannya. Ini penting, ya karena itu disyariatkan bagi orang yang mengakui Rabbnya Allah ada konsekuensi logis, ya tidak boleh sekedar ngaku saja, ya karena itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti satu, berdoa. Ya, doa itu jangan dipalingkan kecuali pada Allah. Ya, berdoa minta, ya, manusia ini hamba lemah dhaif. Maka dengan doa dia menjadi kuat karena dia meminta kepada yang menciptanya. Ya, doa wal ibadah. Ya, itu adalah ibadah. Minta doa kepada, minta apa saja. Banyak dalil-dalilnya ya kita nggak akan sebutkan karena waktunya. Khauf, takut. Kita tidak boleh takut kecuali pada Allah. Kecuali takut yang tabi'i. Takut pada macan, ya, corona, dan lain itu biasa. Tapi tidak menjadikan takut itu takut penyembahan. Bukan begitu. Takut pada macan jadi nyembah macan tidak boleh. Takut sama jin jadi menyembah jin itu tidak boleh. Tapi takut hanya pada Allah. Ya. Raja mengharap. Ya. Raja ini mengharap. Mahabbah, cinta. Cinta pada Allah, pada Rasulnya, pada Islam, ya, pada orang tua, pada diri sendiri, ya, yang disyariatkan. Tidak boleh melebihi ya, cinta kepada diri kita, melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya dan Islam. Jadi cinta juga diatur, mahabbah. Itu ibadah, ya, zabah, ya, penyembelihan juga ibadah. Ada hadis yang saya tidak nukil secara lengkap, tapi secara makna saja. Ada seorang melewati suatu daerah yang daerah itu dijaga oleh penunggu dan yang kalau mau masuk daerah itu harus menyembelih. Lalu dua orang mau lewati, yang satu ditanya sebelum lewat sini harus menyembelih, ya menyembelih sesuatu. Saya tidak punya apa-apa, apa saja. Ya, lalu orang itu mengambil lalat lalu disembelih, lalu dia diizinkan masuk. Tapi yang kedua ditanya, saya tidak punya sesuatu. Kamu sembelih apa saja? Boleh dengan lalat pun. Tidak, saya tidak mau. Akhirnya dia dibunuh. Ya, walaupun nyembelih lalat, tapi karena selain Allah, karena Lata, Uzza dan lain-lain, ya itu tidak boleh. Nah, jadi hati-hati. Nah ini, ya bernazar. Nazar adalah ibadah, jangan mudah-mudah bernazar, ya. Dan nazar dikatakan dalam makna hadis, ya, karakter orang-orang pelit. Ya kalau saya bernazar kalau saya lulus, begitu lulus lupa, ya. Begitu dapat lupa. Ya. Isti'anah, minta pertolongan pada Allah, artinya yang tidak mampu manusia, ya. Bahkan ada kisah-kisah yang di mana Nabi Ibrahim dihadirkan malaikat waktu saat dibuang atau dilempar ke api, ya. Jibril datang menawarkan pertolongan, ya. Kalau dari kamu tidak. Jadi tauhidnya Ibrahim alaihissalam begitu prima, ya. Dia dalam keadaan mau dibakar saja, mau dilempar ke api, tidak bau, dapat pertolongan dari malaikat, padahal malaikat diizinkan oleh Allah, ya. Kalau dari kamu tidak, ya, dia hanya pasrah minta pertolongan pada Allah, istana, ya. Dan itu kita baca setiap, ya, surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada kamulah, ya, pada engkaulah kami menyembah dan kepadamulah aku minta pertolongan. Ayat ini sering kita baca, tapi kadang-kala lewat begitu saja. Padahal kita baca berkali-kali, 17 kali. Itu kalau sholat wajib saja, belum sholat sunnah. Tapi kadang-kala lewat begitu saja, tanpa pendalaman, ceramah, atau membaca lagi kitab-kitab tauhid, atau mendengar, ya, nasihat begitu. Istighatsah, minta pertolongan di saat sulit.
Ya, saat perang, saat musibah, istighosah. Itu hanya pada Allah. Isti'adzah minta perlindungan. Ya, bagaimana kita contohkan, tidak boleh minta perlindungan tempat angker, numpang-numpang, ya anak jin, anak fulan mau lewat, itu tidak boleh. Ya, kita diajarkan a'udzubika kalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Begitu. Kita minta perlindungan pada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu diajarkan gitu. Ya, dalam masuk toilet dan lain-lain. Nah, doa itu hendaknya dikaitkan dengan tauhid. Seluruh doa yang Rasulullah yang Allah ajarkan melalui Rasulnya itu mengandung tauhid. Ya, seluruh ayat Quran yang kita baca dalam salat itu mengandung tauhid, dan Al-Quran itu tauhid. Dan diutusnya Rasulullah dan diperanginya Rasulullah ya, karena tauhid ini, tauhid ubudiyah, tauhid uluhiyah. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wastanibut taghut. Ya, begitu. Karena ayat ini, karena perintah ini, karena mengajak manusia menyembah pada Allah saja dan menjauhi taghut. Ya. An'ibudullah wajtanibut taghut. Itu seluruh rasul-rasul diutus dari setiap bangsa, dari Adam, Nuh sampai Nabi Muhammad SAW. Perintahnya itu, dan sampai akhir zaman warasatul anbiya, para ulama. Ya, yang benar adalah yang mengajak kepada tauhid. Ya, bukan berarti kita menyampingkan kajian ekonomi, muamalah, silakan, tapi yang utama adalah tauhid. Seorang mungkin tidak kenal ekonomi Islam, karena orang biasa, tapi dia wajib kenal tauhid. Seorang mungkin nggak kenal ibadah secara detail, dalil, tapi dia wajib kenal tauhid. Kurang tauhid dasar ini. Begitu. Fardhu ain, memahami Allah. Ya, karena itu yang kita sembah. Mungkin salatnya kurang rapi, ruku, sujudnya, bacaannya, tapi dia tahu yang dia sembah Allah dan dia tidak memalingkan sembahannya kecuali pada Allah. Ya, inilah fungsi tauhid yang kita pelajari. Dan inilah ya modal-modal kebahagiaan yang hakiki. Ya. Seorang boleh menguasai separuh bumi hartanya, tapi tidak ada tauhid, itu tidak bahagia secara hakiki sebenarnya. Karena dia harus jaga hartanya, dia harus ngitung setiap saat berapa pertambahannya, berapa kurangnya, mana yang hilang, mana yang rusak. Ya. Tapi Allah memberi tauhid kepada Nabi Sulaiman. Sulaiman menguasai ya, bukan sekedar bumi saja, jin, hewan dan lain-lain yang kita telah singgung. Nabi Daud adalah seorang raja, tapi seorang nabi juga. Ya. Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, ditawarkan dunia dan tidak dikurangi akhiratnya, tapi ditolak. Karena ya Rasulullah SAW memilih akhirat. Ya. Ditawari dunia dengan tidak dikurangi akhiratnya, tapi tetap ya begitu. Karena tauhidnya yang begitu ya mendalam. Ya, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah guru kita dalam tauhid. Ya, setelah Nabi Ibrahim bapak tauhid. Dan segala apa yang disyariatkan dan diperintahkan Allah ya Subhanahu wa taala dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apa. Yang tadi kita sebutkan tuh harapan dan lain, semua itu tidak boleh disampingkan, dikesampingkan atau bersamaan. Ya, minta tolong pada Allah, minta tolong juga pada dukun. Tidak akan sampai itu. Tertolak dia. Ya. Begitu. Berdoa juga begitu. Berdoa kepada Allah, berdoa juga kepada malaikat, makhluknya, wali-wali, nggak boleh. Minta pada Allah saja. Tidak pakai melalui. Ya fulan, ya fulan, ya fulan, baru ya Allah. Tidak boleh. Ya. Karena tidak ada doa yang sahih yang menyebut nabi-nabi sebelumnya. Nabi Muhammad SAW tidak pernah berdoa, wahai Ibrahim, ya Ibrahim, ya Khalilullah, sampaikanlah doaku pada Allah. Tidak. Tapi kalau ya Rabbul Ibrahim mungkin, ya wahai Rabbnya Ibrahim, wahai yang mengajari Musa, itu boleh.
Karena itu Allah artinya yang mengajari Musa alaihissalam. Ya, Rabbnya Ibrahim. Itu Rabbnya Ibrahim artinya Allah. Ya Allah artinya. Tapi memanggil bersama dengan Allah. Ya Allah, ya fulan, ya malaikat. Tidak boleh. Ya. Ini keesaan Allah mutlak dalam ibadah. Ya. Dan apabila ibadah tersebut dipalingkan kepada selain Allah, nah ini, maka pelakunya jatuh kepada syirkun akbar. Syirik yang besar. Itu yang tadi kita sebutnya itu garis besar saja ibadah. Ya intisari, nanti itu akan diperdalam lagi. Ya. Apabila ibadah-ibadah tersebut yang di atas dipalingkan ya kepada selain Allah atau bersamaan Allah lalu bersamaan dengan sesuatu, maka seseorang itu jatuh kepada syirkun akbar. Ya, syirik besar. Ya. Sesuai dengan surat Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ayyushrika bihi syai'an wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha la yaghfiru ayyushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ayat-ayat sejenis ini banyak. Ya. Dan silakan baca tafsirnya Ibnu Katsir, banyak bagus sekali. Baik terjemahannya atau aslinya silahkan yang sudah mampu bahasa Arab sedikit-sedikit. Ya, banyak hadis di situ. Ya, Imam Ibnu Katsir menurunkan hadis sekitar 4 atau 5, kebanyakan dari riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Intinya syirik adalah dosa yang tidak diampunkan jika seorang mati dalam keadaan syirik. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, yaitu syirik. Dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dosa selain syirik ya bisa diampuni, bisa enggak, terserah Allah. Lima yasha, bagi yang dikehendaki Allah. Ya, yahdi mayasya, Allah memberi hidayah pada yang Dia kehendaki. Allah mengampuni lima yasha, bagi siapa yang Dia kehendaki. Itu mutlak. Kadang-kala ada dosa besar kita, naudzubillah, tidak diampuni mungkin. Makanya ada jahannamiyin, orang-orang yang masuk jahanam dulu, mungkin karena dosa besarnya banyak kan, lalu masuk neraka dulu, lalu diangkat. Tapi kalau mati syirik, kekal di dalamnya. Ya, bisa, kita harus bedakan itu. Makanya pelajaran tauhid sebenarnya intisari dari ajaran Islam. Dan jangan pernah jenuh mempelajarinya, walaupun sudah puluhan tahun, ya rambut sudah uban, kok masih belajar tauhid, belajar terus sampai mati. Karena ujian tauhid adalah ya, waktu kita terakhir, ya saat kita menghembuskan nafas, apakah kita menyembah Allah atau tidak. Ya, seorang bisa pada saat menghembuskan nafas beda-beda. Ada yang menyebut hartanya, ada yang menyebut hal-hal urusannya, ya ada yang menyebut Allah. Ya padahal sedetik lagi atau 2 detik lagi nyawanya meregang dari jasadnya. Tapi yang disebut apa yang dia idam-idamkan waktu hidupnya. Nah ini ya penentuan tauhid di akhir hayat. Husnul khatimah atau su'ul khatimah. Ya begitu. Ya ada berita-berita seorang nyebut makanan yang dia senangi waktu saat sakaratul maut, naudzubillah min dzalik. Ya. Al-ilah artinya al-ma'luh. Al-ilah artinya al-ma'luh, yaitu sesuatu yang disembah dengan penuh kecintaan serta pengagungan. Ingat ya, kita sholat harus penuh kecintaan dan mengagungkan Allah. Dalam rangka kita cinta pada Allah walaupun dingin. Mungkin ada orang yang tinggal di kutub. Ya dingin tapi dia tetap ambil wudhu. Ya dia sholat. Ya. Dan mengagungkan Allah. Ta'zim.
Allahu Akbar, begitu. Pertama dia bangkit karena kecintaannya. Ya, betapa banyak, betapa sering kita mungkin lagi lelah perjalanan tapi harus sholat. Ya belum sholat isya, belum sholat maghrib, tapi akhirnya kan kita bangun juga karena kita tahu ya kita mencintai Allah. Nah, jangan sampai sekedar perintah, tapi udah tahapnya mencintai Allah dan mengagumi Allah, mengagungkan Allah. Kita ingin mengagungkan Allah yang telah memberi nikmat pada kita. Dan mampu mengerjakan sholat itu adalah nikmat sendiri yang perlu kita syukuri lagi. Ya, dalam satu qaul ya, seorang nabi menyatakan, ya, kita ini nggak bisa mensyukuri nikmat Allah. Ya, wa in ta'udu nikmat Allah tuhsuha, la tuhsuha. Jika ingin kau menghitung-hitung, ya, nikmat Allah, maka nggak sanggup. Ngitung saja nggak sanggup, apalagi mensyukurinya. Ya, dan kita jika kita telah mensyukuri satu nikmat, itu adalah nikmat itu sendiri yang perlu disyukuri lagi. Jadi kapan habisnya? Nggak pernah. Ya, makanya kita jangan terlalu confident bahwa ya, kita masuk jannah dengan amal-amal kita. Tapi kita masuk jannah karena ya, rahmat Allah. Ya. Dan salah satu rahmat Allah yang paling besar adalah ya, diutusnya Nabi SAW. Dan paling besar dari hikmah diutusnya Nabi adalah mengajarkan bagaimana menyembah Allah. Dan ilmu yang paling paripurna, paling sempurna adalah ilmu yang seorang hamba paham bagaimana menyembahnya, mengenalnya, mengenal Robnya, mengenal penciptanya, dan disembahnya dengan baik, ya, dengan benar, ya, dengan sesuai yang disembah. Bukan semaunya. Kalau diserahkan, penyembahan diserahkan kepada setiap kepala kita, ya. Setiap kepala kita punya ide sendiri. Oh, nyembah tuh yang paling bagus begini, makanya ya seperti ini. Makanya dibatasi. Kaifiahnya dibatasi, ya. Caranya, ucapannya. Tidak boleh main-main dalam ini. Tidak boleh pakai perasaan dan akal masing-masing. Ya. Wa ilahukum ilahu wahid. Dan Rabbmu adalah Allah yang Maha Esa. La ilaha illallah rahmanur rahim. Ya, tidak ada sembahan yang diibadahi dengan benar melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya, surat tadi kita sudah baca, surat Al-Baqarah 163. Syekh Al-Alam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, pemilik tafsir As-Sa'di, menjelaskan bahwasanya Allah itu tunggal, esa, zatnya, nama-nama, sifat-sifat, dan perbuatannya. Mengesahkan Allah bukan sekedar Allah itu satu, tidak. Artinya zatnya itu nggak ada yang sama zatnya. Begitu. Nama-namanya tidak ada yang sama namanya. Ya. Keindahannya itu namanya. Sifat-sifatnya juga esa. Dan perbuatannya juga. Ya. Tidak ada manusia bisa menciptakan sesuatu sebagaimana syarah dari Qaulul Mufid. Syekh Utsaimin menjelaskan manusia ini ya mencipta juga, disebut mencipta juga, tapi nggak sempurna ciptanya. Dia hanya menyusun dari barang ke barang yang lain yang telah Allah ciptakan. Seorang bikin pensil dari pohon misalkan, dari kayu, ya mungkin matanya dari karbon, itu apakah dia ciptakan karbon itu sendiri? Apakah dia ciptakan kayu itu sendiri? Kalau kita membuat saja, bukan mencipta. Mencipta itu dari nol. Ya, dari tidak ada. Tidak ada sekutu baginya, baik dalam zatnya, nama-nama maupun sifat-sifat. Selain menetapkan keesaan zat, nama, dan sifat dan perbuatannya, dan meyakinkan tidak ada sekutu baginya, baik dalam zat, nama-nama maupun sifat-sifatnya. Ya. Tidak ada yang sama dengannya. Tidak ada yang sebanding, tidak ada yang setara, dan tidak ada sekutu baginya.
sebanding, setara, sekutu baginya. Tidak ada itu. Ya, tauhid itu harus menetapkan dan meniadakan. Nafi wa isbat. Isbat wa nafi. Sebagaimana kalimat tauhid la ilaha itu menolak dulu seluruh penyembahan. Illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, tidak ada yang mencipta dan mengatur alam semesta ini kecuali Allah, ya, kecuali hanya Allah. Apabila demikian, maka dia adalah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Dialah Allah, tidak boleh disekutukan dengan seorang pun dari makhluknya. Ya. Akhir-akhir ini banyak orang memahami Allah dengan filsafat, ya, dan lain-lain, maka hindari, itu bahaya. Ya, nanti kita masuk kepada tauhid asma wa sifat. Karena orang sudah ingin, kita kadang-kala sudah kenal Allah dalam tauhid rububiyah. Kita sudah menyembahnya dalam tauhid ubudiyah atau uluhiyah. Tapi kadang-kala sifat, ya, terpelenceng dalam hal itu. Bisa jadi karena kekurangan bimbingan dari para ulama, bacaan yang menyimpang, ya, begitu. Allah juga berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ya. Allah menyatakan bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar selain Dia. Ya, syahidallah. Ya, Allah menyatakan. Ya. Allah saja menyatakan dirinya. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Ya. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar selain Dia. Ya. Begitu. La ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Dan seluruh malaikat. Gitu. Para malaikat dan orang yang berilmu, ya, juga menyatakan demikian. Allah menyatakan begitu. Para malaikat menyatakan begitu, makhluk-makhluk besar. Ada buku masalah malaikat, ya, sudah diterjemahkan, bagus itu. Silakan. Ya, alam malaikat yang punya sayap 600, yang punya 4 sayap, 2 sayap dan lain-lain. Yang kemampuannya, ya, besar sekali, menurunkan hujan, menjaga neraka, menjaga surga dan lain-lain. Memberi rahmat, menjaga manusia, mencatat, ya. Makhluk Allah yang besar-besar itu menyembah Allah dan orang-orang berilmu, ya, begitu. Ulul ilm, atau ulul albab, ulul ilm, qa'iman bil qist, ya. Mereka menegakkan keadilan, artinya adil terhadap Allah. Allah pencipta, ya disembah. Yang Allah memberi rezeki, Dia ada yang berhak disembah. Allah yang mengatur segalanya, Dia yang berhak disembah. Ada orang menyembah Andromeda, galaksi dan lain-lain karena kagumnya. Tiap hari dilihatin pakai teropong. Padahal itu ciptaan Allah dan telah dilewati oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj itu nggak menjelaskan Andromeda, ya, galaksi ini, galaksi itu. Ngabisin waktu dan Allah mah tahu. Ya, cuman beberapa, coba lihat kisah-kisah hadis sahih Isra Mi'raj. Nggak ada cerita tentang, ya, alam semesta. Yang jelas alam jelang langit dan bumi, 7 langit, 7 lapis langit, ya, dan 7 lapis bumi. Selesai. Sangat simpel. Ya, dan ini informasi dari Allah yang penciptanya. Ya. Kita kalau dapat informasi dari, misalkan lah, taruhlah sekarang ini, kalau Bill Gates ngasih informasi tentang Microsoft, pasti kita senang. Oh, ini informasi dari penemunya, ya, penyusunnya dan lain-lain, ya. Lalu kita datang ke tukang servis, mendapatkan informasi tentang Microsoft, beda, kesannya juga beda. Ya, mungkin juga salah juga. Nah, ini informasi alam semesta, orang belajar fisika, astronomi dan lain bertahun-tahun, tapi Allah menjelaskan, bukan artinya melarang belajar, yang tidak bertentangan boleh belajar. Tapi orang beriman, jika dia baca Al-Quran, baca hadis, sudah dikabarkan, ya, dia mau belajar fisika atau tidak,
Sudah dikabarkan. Dan itu kecil semua akan punah. Nggak akan menjadi tandingan. Ya, tidak akan menjadikan planet-planet itu ilah selain Allah. Yang tadi para malaikat dan orang ulul ilmi nyatakan la ilaha illallahul azizul hakim, tidak ada sembahan yang berhak diibadati dengan benar selainnya, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya, inilah inti tauhid yang agung. Ya, belajar tauhid yang bukan sekedar menghafal nama-nama untuk mencari nilai, bukan, tapi belajar tauhid untuk menjadikan kita khusyuk dalam sholat, menjadikan kita faham, memahami Quran lebih khusyuk lagi, tadabbur. Ya, kalau perlu punya tafsir yang sudah diterjemahkan, alhamdulillah sekarang udah banyak terjemahan. Kalau yang belum mampu bahasa Arab, ya sangat berguna. Bahkan yang sudah bisa bahasa Arab pun ya, bisa buat perbandingan antara terjemahannya dengan terjemahan orang lain. Ya, begitu. Dan memang kebodohan manusia itu sudah dari zaman Nuh alaihissalam, kemusyrikan yang pertama. Ya, Allah SWT berfirman mengenai Lata, Uzza, dan Manat yang disebut sebagai Tuhan oleh kaum musyrik, yang musyrikin. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Ya. Lata, Uzza, Manat, dan lain-lain. Ya, itu dulu. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembahnya. Ya, ini nama-nama dalam kisah, dalam sirah dijelaskan nama-nama orang soleh yang berjasa, tapi dikenang, setan masuk, mereka mengenangnya karena di majelis mereka rindu dengan mereka karena kematiannya, lalu setan mengilhamkan, ya buat saja gambar ya atau patung sekedar di majelis itu. Jadi kalau kamu bermajelis, kamu mengenang ketua-ketua kamu, orang-orang yang berjasa. Nah, generasi selanjutnya bukan sekedar mengenang, tapi menaruh makanan, memohon permohonan, padahal mereka tahu Allah penyembahnya. Ya, orang-orang ini yang disembah itu menyembah Allah saja. Ya. Ini bahayanya patung-patung sebagai pengalihan penyembahan atau perantara, menjadi perantara. Begitu. Ya. Itu tidak lain hanya nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakan. Seluruh kesyirikan diada-adakan oleh manusia. Ya, yang ilham utamanya dari iblis la'natullah. Seluruhnya dari dulu sampai sekarang dan sampai nanti yaumil qiyamah. Nah, kalau di Indonesia ada Ratu Kidul dan lain-lain. Ini kesyirikan. Menghadirkan ada ajaran-ajaran. Kalau berdoa kita ini orang kotor, orang banyak dosa. Kalau berdoa tuh hadirkan ustadz kita, kiai kita, sepuh kita. Nah, ini nggak boleh. Doa langsung pada Allah. Nggak terbayang apa-apa. Emang Allah nggak terbayang. Nggak harus dibayangkan wajah Allah kayak gimana. Nggak apa-apa. Yang kita bayangkan justru bukan Allah itu. Karena akal ini nggak sanggup. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak sama dengan apapun. Bagaimana kita bisa bayangkan? Tapi kita yakin Allah ada. Nanti kalau sudah masuk jannah baru melihat wajah Allah. Ya, itu nikmat, kenikmatan yang tinggi. Sekarang ibadah ya ibadah saja. Kalau hadir ditepis. Kalau hadir Allah kayak gini ditepis lagi. Jangan menghadirkan fulan, syekh fulan, wali fulan dalam rangka khusyuk. Yaitu dia menyembah fulan itu yang dia bayangkan itu. Dengan dalih apa? Karena kita kotor, mereka ini orang suci. Ya, sehingga ibadah kita sampai kalau membayangkan. Nah, ini ibadah yang salah. Ini bisa syirik. Ya, begitu. Nauzubillah min dzalik. Setiap sesuatu yang disembah selain Allah SWT adalah batil. Ya. Zalika bi anna Allah huwal haq. Karena Allah itu hak.
Ya. Begitu. Karena Allah itu hak. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Jelas, ayat-ayat ini jelas. Ya, Allah itu hak, tidak boleh dibayangkan. Tidak boleh diwakilkan dengan Syekh Fulan, Ustadz kita, Kiai kita, wali, enggak ada. Ya, itu batil. Dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah itulah yang batil. Ya. Begitu. Wa anallaha huwal aliyyul kabir. Dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi dan lagi maha besar. Ya, inilah pentingnya tauhid. Ya, saya pernah dapati seorang di Australia, dia punya foto di mobil. Saya tanya, siapa ini? Oh, ini guru saya. Saya kalau ibadah, ya, saya membayangkan dia. Ini syirik. Ya, baik dia tahu atau tidak, ya, moga diampunkan oleh Allah. Masa ibadah sholat membayangkan wajah gurunya? Bahkan di foto, bahkan fotonya dalam sakunya dan lain, dalam Qur'annya. Bahkan di antara yang ekstrim, di sejadahnya ditaruh sejadah. Foto gurunya. Inilah. Masih berapa menit lagi, Pak Moderator? Silakan jika ada pertanyaan. Masih 20 menitan lagi, Ustaz. 20 menit, siap. Nah. Dan ayat-ayat semisal ini banyak sekali, ya. Dan kita bersyukur pada Allah dalam kehidupan kita yang masih ada nyawa, kita mengenal tauhid. Ini adalah nikmat yang besar, ya. Ya mungkin orang lain orang-orang menyepelekan, apa sih pelajaran tauhid terus, ya. Coba dong ekonomi Indonesia, ekonomi, ya, seakan-akan besar tuh, ya. Ekonomi dunia, silakan, nggak dilarang, silakan, tapi jangan ketutup tauhid dengan ilmu-ilmu yang kalau kita meninggal hilang itu sudah. Tapi tauhid kalau kita meninggal dia ngikut. Saat kita mau meninggal dia ngikut, pas kita meninggal nanti ngikut juga. Di dunia aja sudah memberi kebahagiaan sebagaimana Bilal mendapat kebahagiaan. Siapalah Bilal dibanding kita ini? Kita makan nggak ada yang larang, kerja juga digaji, tidur semaunya, bahkan overdosis tidurnya. Ada yang 17 jam tidur. Nggak ada waktu untuk murojaah, kajian, baca Quran, nggak ada. Ya kalau sudah libur. Tapi Bilal itu seorang budak nggak boleh tidur sembarangan, dicabuk dia. Nggak boleh makan sembarangan, nggak boleh pakai pakaian sama tuannya. Makanya dalam Islam hendaknya budak sama, ya. Kalau makan hendaknya, ya, begitu masuk, begitu Islam datang, ya budak itu diatur. Begitu indahnya syariat Islam. Makan apa yang kau makan, pakaian apa yang kau pakai. Ya, begitu. Sehingga salah seorang sahabat besar, ya, terkena, masih ada paham jahiliyahnya, dimarahi oleh Rasulullah SAW. Sungguh padamu masih ada paham jahiliyah, maka perbaikilah hubungan kamu. Ya, ma'anal qaul. Maka sejak itu dia pakai pakaian yang sama dengan budaknya. Dia makan makanan yang sama. Inilah kesetaraan dalam Islam. Ya, begitu. Dan kita, ya, diwanti-wanti jangan sampai memandang manusia dari segi fisik dan lain-lain, ya. Begitu. Ayatnya tadi udah jelas ya, mereka menyembah nenek-nenek nama-nama yang nenek moyang mereka sebutkan, Lata, Uzza, Manat, dan lain-lain. Ya, nggak ada ilmu tentang itu. Ya sekarang juga begitu, nggak ada ilmu tentang Nyi Roro Kidul ini itu. Ya, pokoknya ngikut. Ini bahaya sekali. Kasih tumpang. Apa maksudnya itu? Ya, ini adalah kesyirikan yang ada di sekitar kita. Nauzubillah min dzalik. Tapi dalam memberi kepahaman kepada masyarakat harus bijaksana, ya, harus pendekatan yang baik,
ya minta izin pada pemerintah begitu, ya. Karena kita sekedar dai, ya, tidak memvonis, kita mendakwahkan, ya, mendakwahkan, menjelaskan kalau mampu. Kalau tidak ya sudah doa pada Allah. Kalau di kalangan keluarga kita masih ada yang seperti ini, kita berdoa. Karena ilmu ini hendaknya kita sampaikan. Balighul anni walau ayat. Hadis tersebut sampaikan dariku walau satu ayat dengan kefahaman yang benar. Jangan sudah satu ayat fahamannya rusak, tambah rusak. Sudah paham satu ayat itu pemahamannya bid'ah, menyimpang. Tidak, kalau antum yakin pemahaman antum sudah benar, sudah dicek sama ustaz atau belajar, sampaikan walaupun satu ayat. Ini maksud dari ya hadis tersebut. Nah, udah satu ayat kepahamannya salah, satu hadis kepahamannya menyimpang, ya nggak boleh. Dan tauhid uluhiyah merupakan inti dakwah para nabi yang telah kita sampaikan tadi, ya. Dan seluruh nabi menyampaikan itu. Ya walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Begitu. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ya. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi dengan benar selain aku, selain Allah. Maka ibadahilah olehmu sekalian akan aku. Coba ya, dalam hadis saya belum bisa kutip hadis itu bahwa Allah itu sangat sabar. Dari awal penciptaan, ya Allah katakan aku ini Allah. Pencipta langit dan bumi. Banyak yang nggak percaya. Menciptakan iblis, iblis membangkang. Menciptakan Nabi Muhammad, Nabi Adam di jannah, keluar. Melanggar. Ya. Turunkan Nabi lagi satu Nabi Nuh pada syirik. Nuh berdakwah 900 tahun, nggak ada yang mau nyembah Allah. Betapa sabarnya Allah. Ya. Baru dihukum dengan ditenggelamkan. Seluruh rasul-rasul ada ribuan ya, ribuan rasul menyatakan ya aku ini Allah. Ya. Dia itu Allah. Rasul menyatakan dia itu Allah, penciptamu, penciptaku, sembahlah dia. Menurunkan kitab, menurunkan rasul, mengutus rasul, menurunkan kitab. Bahkan menurunkan malaikat, ada yang berfungsi mengajari, sebagaimana Jibril datang ke Nabi, ya begitu. Dan sampai nanti hari kiamat, dikasih waktu kita sampai hari kiamat nanti. Yang mau beriman silahkan, yang tidak mau beriman silahkan, resiko masing-masing. Ya, indah sekali kalau memahami Allah ya dengan ilmu-ilmu yang benar ya. Ya, sangat sabar. Dengan tingkah pola kita. Ada yang tiap hari memaki Allah dari A sampai Z tapi dapat makan. Ya, ada hadis, mana hadis jika nilai dunia ini sebesar seekor sebelahnya sayap nyamuk, misalnya orang kafir tidak dapat air. Artinya memang dunia ini nggak ada artinya di hadapan Allah karena Allah yang mencipta. Dan coba yang belajar fisika atau lihat tuh yang sudah imajinasikan oleh para ahli astronom. Bumi kita itu kecil sekali, kayak pasir. Ya di pantai kali. Itu banyaknya. Coba nongak. Ntar pulang kajian ini keluar masing-masing coba lihat bintang. Dan itu udah ada sejak dulu. Dan itu punya Allah. Kalau dikasih setiap manusia satu bintang, mampu Allah. Ya. Bintang ini punya antum. Bintang ini punya saya. Bintang ini bisa. Sekarang nih kelihatan itu bintang. Ada isinya emas, ada logam-logam mulia. Ya, ada mungkin satu bintang isinya emas saja. Makanya orang-orang bertauhid itu kekayaannya udah melebihi itu semua. Ya karena dia percaya begitu Rasulullah menyatakan ya salat 2 rakaat ya lebih baik ya khairun min dunya wa fiha.
Salat 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya atau isinya. Ya kalau orang nggak pakai iman baca ini seakan-akan meremehkan. Apa sih ini hadis kok kayak gini? Soalnya kalau salat 2 rakaat terus dikasih mobil, pilih mobil, gitu kan? Ya jelas. Mungkin kalau kita dites kayak gitu, antum salat 2 rakaat atau pilih mobil. Ya, saya pun belum tentu lulus kalau dites kayak gitu. Ya siapapun. Nah, karena emang manusia terbatas. Nah itu iman yang menjawab. Ada mungkin yang imannya tinggi, saya pilih salat 2 rakaat. Ya silakan antum ambil mobil. Ya, ya mungkin agak nyesel-nyesel dikit ya itu belakangan. Tapi dia udah berpahaman hadis, dia paham hadis itu. Dan kita udah sholat berapa kali? Sholat sebelum fajar itu 2 rakaat. Tapi lewat gitu saja. Makanya kalau bisa, kalau sebelum sholat lagi lemas, lagi malas, ya harus bangun subuh. Hadirkan hadis itu. Ini fungsinya ilmu. Hadirkan hadis itu. Ya Allah, ini sholat nilainya lebih ya baik daripada dunia dan isinya. 2 rakaat saja. Ya, bukan 100 rakaat. Kalau 100 rakaat aja masih benar itu hadis. Ini 2 rakaat saja. Sebelum subuh. Sebelum sholat subuh maksudnya. Maksud azan sholat 2 rakaat. Itu baru sunatnya. Bagaimana subuhnya? Nggak dijelaskan, tapi setelah jelas. Yang wajib lebih mulia daripada yang sunnah. Kalau yang sunnahnya kayak gitu, apalagi yang wajibnya. Nah ini kalau sudah paham tauhidul ubudiyah atau uluhiyah, ini akan membangkitkan untuk kita beribadah. Ya, walaupun sedikit ibadahnya, tapi dengan ilmu. Banyak orang beribadah dengan tanpa ilmu, yaitu tadi beribadah ratusan rakaat, tapi membayangkan gurunya, kan rusak ibadahnya, bisa syirik. Ya, ratusan ibadahnya, ratusan miliar sedekahnya, tapi untuk selfie, untuk diumumkan, untuk ria. Banyak ini. Ya, zaman-zaman saat ini begitu. Nah, inilah fungsi tauhid yang mana wajib. Ya. Nah, kita belum masuk ke tauhid asma wa sifat. Mungkin asma wa sifat sedikit saja karena ini penting sekali. Ya, mungkin sisa waktu kita masuk pada tauhid asma wa sifat yang mana bisa kita perdalam jika masih diperlukan di pertemuan ke depan. Ya, masih ada waktu berapa menit, Pak Moderator? 10 menit boleh Ustaz? Sampai jam 19. Ya boleh sampai sini. Oke. Buah kebahagiaan hakiki dalam tauhid asma wa sifat. Asma wa sifat kadang-kala dihubungkan dengan tauhid rububiyah. Ya. Karena kedekatannya. Ada yang menyusun tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, tauhid uluhiyah atau ubudiyah. Setelah itu. Ya. Tapi ada yang menyusun tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah atau ubudiyah dan tauhid asma wa sifat. Ya. Nah, tauhid asma wa sifat harus benar-benar memerlukan waktu yang panjang, ya, terus terang, ya, bahwa ini tidak mudah memahaminya karena banyak istilah. Nanti kita akan lihat itu. Tapi yang penting dalam ayat ini adalah surat Asy-Syura ayat 11, yaitu Allah berfirman, laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Ya, laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Dalam ayat ini ada 4 mirip-mirip. Pertama sin, sa, ya, dan shin dan son. Dalam satu ayat ini terkumpul yang mirip-mirip. Pertama laisa, sin, kamitslihi, ta. Yang belajar tajwid ya, ahad tuh penting. Syai'un, shin, ya, wa huwas samiul basir, sad, ya. Nah, itu beda makhrajul hurufnya.
Ya, bagi yang masih sempat selain belajar tauhid, perdalam lagi tajwidnya bagus. Ya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ingat, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Sudah itu dikunci di benak kita, di hati kita yang paling dalam. Begitu hadir sesuatu, oh Allah itu begini, oh tidak. Aku belum pernah lihat Allah. Ya. Begitu hadir Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Oh besarnya itu kayak menggambar otak kita melanglang buana. Oh tidak. Ya, Allah Maha Besar. Sudah. Ya, nanti ilmu yang akan membimbing kita itu. Awal-awal mungkin kecil kalau tanya, coba kembalikan kefahaman Tuhan atau Allah waktu kecil. Ya Allah waktu kecil itu apa? Ada yang berpikir, oh Allah tuh kayak pakai kakek, pakai baju putih, pakai tongkat. Kan begitu gambaran kita. Atau setiap orang punya imajinasi lain-lain. Tapi tidak boleh begitu terus sampai tua. Kalau dulu dimaklumin karena masih kecil. Ya, begitu. Nah, kuncinya itu. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Ya, dia tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Mendengar, melihat. Kita tidak mendengar Allah tuh. Ya. Tapi Allah mendengar kita. Bacaan Quran kita. Doa-doa kita. Keluhan kita. Keluh kesah kita di malam hari ketika kita bangun. Tidak ada orang yang bangun. Ya. Pada saat keluarga sedang tidur kita bangun. Berkeluh kesah ya Allah. Ya hidupku seperti ini. Ya. Allah dengar itu. Allah dekat. Ya, dan Allah Maha melihat apapun. Ya. Ya, dalam ayat lain alhamdulillahi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala dhulumati wan nur. Tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Walladzi khalaqakum min tsumma qada ajala. Ilal akhir. Allah ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Dan dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan kamu nampakkan. Ini dari ayat yang ini kita kembangkan sendiri dengan ayat-ayat lain. Ya, Ahlus Sunnah menetapkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya SAW telah tetapkan atas dirinya. Ini penting asma wa sifat. Ya, Ahlus Sunnah baterai saya sudah habis nih. Ahlus Sunnah menetapkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihissalam telah tetapkan atas dirinya. Baik itu dengan nama-nama maupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan mensucikannya dari segala aib dan kekurangan. Sebagaimana hal tersebut telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita wajib menetapkan nama sifat Allah sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan tidak boleh mentakwil. Ya. Takwil itu tidak boleh. Ya. Dalam ini memang waktunya sempit. Mungkin kita cukupkan dulu ya. Pak moderator masih bisa? Ada pertanyaan? Saya mau dicas nih kalau baterainya agak habis. Nah, Ustaz, kita mulai tanya jawab aja, Ustaz ya. Ya. Ya, untuk jamaah sekalian yang mau bertanya bisa langsung chat ke saya, nanti insya Allah saya bacakan. Ini ada pertanyaan pertama, Ustaz. Ya, sudah baterainya sudah. Tadi lupa dicas. Ustadz, ya, bagaimana jika masih ada orang yang lewat jembatan, dia masih membunyikan klakson dan mengucapkan Assalamualaikum, terutama di jembatan perkampungan atau yang masih banyak pepohonan. Apakah boleh, Ustadz? Ya, itu jelas kan kaidahnya adalah al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu sebelum berbuat dan beramal, berkata dan
beramal. Dia ucapkan assalamualaikum, apa sebabnya? Ilmunya apa? Apakah ada dalil menyatakan seperti itu? Terus klakson, itu dalilnya apa? Itu aja. Perintahnya apa? Karena itu suatu amal, apalagi menganggap hal itu kalau tidak dilaksanakan berbahaya. Ya, akan kecelakaan dan lain-lain. Mungkin memang ada pernah orang tidak berbuat itu terus kecelakaan, itu tidak ada urusan dengan itu. Itulah ujian. Setan bersekongkol, kalau yang nggak nyebutin kita terbalikin. Makanya berlindung pada Allah. Yang diajarkan ya, a'udzu bikalimatillahi tammin syarri ma khalaq. Sudah selesai, tawakal. Kalau kecelakaan ya sudah. Orang udah bertawakal pada Allah. Artinya kita sedang dicoba. Bersabar. Itu sih ya, kalau nanti temannya bilang kamu sih nggak ya, baca doa nggak nyebutin klakson. Nah, ini ilmu yang salah. Jadi tinggalkan. Kalau masih seperti itu bisa syirik. Bisa syirik besar, bisa syirik asgor. Ya kalau dia yakin ada jin-jin yang membahayakan, bisa syirik besar. Gitu. Kalau dia yakin Allah tetap yang membahayakannya, tapi orang ini mengganggu, jin ini mengganggu, ya bisa syirik kecil. Tapi dosa besar berbuat sesuatu. Jadi intinya harus menghadirkan ilmu ya untuk seorang berbuat. Ya, kalau ada dalilnya silakan. Yang ada Nabi pernah singgah di suatu lembah, ya Nabi pindah karena emang lembah ini telah dikuasai oleh bangsa jin. Ya. Ada lagi dalil lain beliau membaca doa. Ya a'udzu bikalimatillahi tammin syarri ma khalaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sudah, kita mencukupkan yang sahabat mencukupkan dan Rasulullah mencukupkan. Sudah. Ya. Begitu. Dan kan dulu nggak ada klakson. Dulu gimana? Kalau orang lewat jembatan yang angkat, kan dulu nggak ada klakson. Klakson kan baru. Nah itu dari situ saja, dan ini doa pasti sudah diajarkan Nabi dan ya Nabi. Wallahu a'lam. Ya. Ada pertanyaan lagi? Belum masuk, belum ada lagi. Belum ada lagi. Belum. Kita tunggu sebentar. Masih punya waktu berapa menit kita? Paling pertanyaan 15 menitan ya, Ustaz. Ya. Nah. Oke. Kita tunggu pertanyaan sambil kita sempurnakan asma wa sifat. Boleh, Ustaz. Jadi manhaj salaf dan para imam ahlus sunnah mengimani tauhid asma wa sifat dengan menetapkan apa-apa yang telah Allah tetapkan atas dirinya dan telah ditetapkannya Rasulnya SAW, tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyib, ya, tanpa tamsil. Nah, ini penting nih, tamsil. Jadi tahrif yaitu menyimpangkan makna sifat Allah dari yang sebenarnya tanpa dalil. Nanti ada contohnya insya Allah. Ta'til yaitu meniadakan atau menolak adanya nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah sebagai atau secara keseluruhannya. Takyib adalah menentukan hakikat tertentu dari sifat-sifat Allah. Tamsil yaitu menyamakan atau menyerupakan nama atau sifat Allah dengan nama-nama atau sifat makhluknya. Gitu. Ya, ini banyak sekali ulama menjelaskan. Tahrif atau takwil yaitu merubah lafaz nama dan sifat atau merubah maknanya atau menyelewengkan dari makna yang sebenarnya. Tahrif, ya. Ta'til yaitu menghilangkan, dan ini penjelasan lagi sama yang tadi tapi penjelasan lebih agak rinci lagi. Ta'til yaitu menghilangkan dan menafikan sifat-sifat Allah atau mengingkari seluruh atau sebagian sifat Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Takyib yaitu menerangkan keadaan yang ada padanya, ya, sifat atau pertanyaan bagaimana sifat Allah itu. Ya, ini maklum di sini masalah istiwa alal ars, ditanya bagaimana, itu bid'ah.
Tidak boleh. Istiwa. Maklum itu sudah. Nggak usah ditanya bagaimana. Ya, begitu. Dan banyak lagi hal-hal yang babnya bab asma wa sifat hendaknya diambil ilmu dari orang-orang yang mempunyai kepahaman yang kuat. Ya, seperti Ustadz Firanda untuk orang Indonesia, ya, beliau adalah guru kita yang mengisi di Madinah. Silakan pelajari ceramah-ceramah beliau dalam asma sifat, ya, sangat bermanfaat dan saya banyak mempelajari juga dari beliau, ya, gitu. Ya, bagi yang mempunyai pemahaman bahasa Arab bisa dengan ulama-ulama lain, ya, tapi untuk orang Indonesia boleh, yang mengambil dari yang lain juga boleh, ya, nanti dijelaskan itu tentang etikat ahlus sunnah, ya, begitu. Secara ya silakan. Ini ada pertanyaan, Ustadz, apa saja contoh syirik kecil yang sering terjadi di masyarakat? Syirik kecil? Ya, yang sering terjadi. Syirkul asghar dalam hadis yaitu Arya. Arya itu syirkul asghar. Ya, syirkul asghar yaitu dosa besar. Ya, definisinya dulu. Syirkul asghar akan menghilangkan amal, ya, yang dia syirikin itu, bukan amal seluruhnya. Syirkul asghar tapi dosa besar, tetap dosa besar itu al-kabair. Yang ada di kalangan kita syirkul asghar yaitu riya. Misalkan seorang sholat, ya, kalau di masjid panjang sholat sunnahnya, kalau di rumah cepat-cepat, itu riya. Atau orang malu ke masjid, ya, saya malu ke masjid karena nanti disangka soleh, itu riya, meninggalkan amalan. Ini yang ada di masyarakat kita ini. Ada orang baca Quran yang begitu meliuk-liuk, ya, ingin dapat pujian, itu riya. Nah, ini syirkul asghar, riya, ya. Dan mungkin ada lagi yang lain yang menyatakan ada pembahasan di mana seorang menyatakan yang menyembuhkan fulan lupa menyebut nama Allah. Jika maksudnya Allah tapi yang disebut fulan, nah itu bisa syirkul asghar, bisa, ya. Bukan artinya dia yang menyembuhkan tapi terpleset, ya, bisa, itu bisa syirkul khafi, syirkul yang samar, ya, itu harus dihindarkan juga. Ucapan-ucapan, ya, yang terpleset tapi dia nggak maknain bahwa ini karena fulan, ya. Jadi istilahnya banyak sekali di masyarakat, tapi syirkul asghar yang paling terkenal dan paling merajalela yaitu masalah selfie, umroh selfie dan lain-lain, itu perlu hati-hati. Kalau buat dokumen silakan. Tapi kalau sudah ke arah ingin orang lain tahu ibadah kita, ibadah itu disembunyikan. Ada ibadah yang harus ditampakkan, ada ibadah yang harus disembunyikan. Yang harus disembunyikan, sembunyikan. Yang ditampakkan, ya ditampakkan. Salat di masjid, mau sembunyi gimana salat di masjid? Ya, silakan jalan salat di masjid. Mau orang bilang sok soleh, urusan belakangan. Ya, kecuali ada uzur syar'i, yaitu sekarang nih corona dan lain-lain, bagi seseorang yang masih belum sanggup ke masjid karena ada alasan uzur syar'i, itu beda. Ya, sholat berjamaah, ya, baca surat, mungkin Al-Kahfi di rumah tiap Jumat, ya. Oh ya, kalau baca nanti kedengaran sahabat, tetangga disangka itu bukan urusan. Justru kalau meninggalkan baca Quran Jumat karena takut didengar tetangga, itu justru riya. Baca sesuai dengan kadar, bukan mengeraskan memang sampai didengar, ya, begitu. Baca, ya, orang dengar ya nggak apa-apa. Kalau dibilang riya, dibilang nggak apa-apa. Gitu. Jalankan, sunnah itu sunnah, begitu loh. Ya, jangan saja meninggalkan sesuatu perbuatan sunnah atau wajib
karena manusia itu riya. Mengerjakan pekerjaan ibadah karena manusia itu riya juga. Dan ini banyak sekali di masyarakat kita. Dan termasuk semua hampir kita kena. Nah, makanya diperjuangkan. Ibadah itu diperjuangkan setiap komponen ibadah itu. Makanya setelah sholat kita istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Boleh jadi sebelum sholat kita ada riya. Dalam sholat juga ada riya. Setelah sholat juga ada riya. Boleh jadi sebelum sholat kita ikhlas karena Allah. Begitu lagi sholat ada orang jadi berubah karena orang itu. Ya, begitu komplitnya ajaran Islam ini. Dan inilah perjuangan. Yang disebut perjuangan adalah ya terus sampai mati. Kita berjuang melawan syirkul asghar, syirkul akbar, terus sampai mati, sampai wafat. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, mungkin masih ada yang mau disampaikan Ustaz tadi? Kayak yang potong tadi. Masih ada 5 menitan. Belum ada pertanyaan lagi. Ya, etikat Ahlussunnah dalam masalah sifat, ya, sifat Allah Subhanahu wa taala didasari atas 2 prinsip. 1, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wajib disucikan dari semua nama dan sifat kekurangan secara mutlak, seperti ngantuk, tidur, lemah, bodoh, mati, dan lain-lain. Ya, itu punya keyakinan kita. Allah nggak akan ngantuk, ya, dalam suratul Kursi itu. Secara mutlak itu, tidak tidur, tidak lemah, tidak bodoh, alim, ya, tidak mati, hidup terus, ya, Hayyul Qayyum, dan lain-lainnya. Ini harus hadir, ya, harus kita pahami itu. Kedua, Allah mempunyai nama dan sifat yang sempurna, yang tidak ada kekurangan sedikit pun juga. Tidak ada sesuatu pun dari makhluk yang menyamai sifat-sifat Allah. Ya, begitu. Tuh, prinsip-prinsip banyak sekali kaidah-kaidah yang perlu kita pelajari dan terus kita pelajari dan kita cari penjelasannya melalui ulama. Dan juga masalah tadi yang saya jelaskan itu penting. Masalah tafwid, tahrif, takwil, dan tamtsil. Ini perlu bacaan sendiri, nggak cukup saya jelaskan di sini karena waktunya. Dan mungkin kita akan perdalam ini insya Allah, atau nanti saya ambilkan contoh-contoh tulisan yang boleh dibaca, ya, karena hal ini perlu ilmu yang agak teliti. Banyak istilah bahasa Arab buat pemula agak berat ini. Tafwid adalah menetapkan lafaz Allah dengan tanpa menetapkan maknanya. Ya, tafwid adalah menetapkan lafaz Allah dengan tanpa menetapkan maknanya. Contoh, dalam asma wa sifat seorang menetapkan nama Allah As-Sami', Maha mendengar. Ya, bagi Allah mendengar bagi Allah. Tapi mereka tidak mau menetapkan apa maknanya. Kalau kita tidak mendengar, ya Allah mendengar. Kita tahu mendengarnya Allah. Tapi kita tidak tahu bagaimana, ya nggak usah ditanya. Tapi Allah mendengar sesuai dengan Allah menyatakan mendengar. Ya, tidak sama dengan mendengar makhluknya. Gitu. Mendengar kalau kalimat itu, kalau tafwid, Allah mendengar, tapi itu urusan Allah. Ya, begitu. Maknanya enggak. Menerima saja. Tidak mau menetapkan hakikat dari makna, nama, dan sifat yang terkandung dalam nama tersebut. Ya, sami kan ada maknanya, yang ada hakikatnya. Nah, kita meyakini itu. Orang yang tafwid tidak mau itu. Ya. Dan metode ini bahaya. Ya. Sejelek-jelek perkataan ahli bid'ah. Ya, gitu. Mungkin belum paham, nggak apa-apa. Ini sebagai pemula. Dan banyak hal-hal lain lagi, tahrif, penyimpangan, ya, penyimpangan makna, ya. Dan ada tulisan yang antum boleh baca nanti, yaitu larangan terhadap sifat-sifat Allah. Ini cukup bagus, silakan di Google larangan terhadap sifat-sifat Allah. Silakan itu bagus sekali buat pemula, ya. Di situ dijelaskan tentang tahrif. Tahrif artinya mengubah, baik mengubah lafaz maupun makna. Ya.
Namun yang banyak terjadi adalah tahrif makna. Tahrif makna, pelaku tahrif disebut muharrif. Ya, nah itu teliti banget tulisannya, bagus. Tinggal catat judulnya ini, larangan terhadap sifat-sifat Allah, Dr. Adhika Miyanoki, SPS. Ya lumayan buat introduction. Selain baca kitab-kitab ya yang sudah terjemahkan atau kitab tauhid, syarah kitab tauhid, Ustadz Firanda, Ustadz Yazid dan lain-lain. Ya perlu zaman sekarang melengkapi perpustakaan dengan kitab tauhid. Walaupun mungkin belum sempat baca, taruh aja di perpustakaan. Ya nggak cukup dengan kajian-kajian yang sederhana seperti ini. Dia itu perlu baca, duduk satu lembar dan tidak melihat bagaimana mereka menjelaskan para ahli menjelaskan begitu. Ya, ini kajian kita masalah asma wa sifat, kita akan tidak perdalam kecuali nanti di pelajaran mungkin ada pertanyaan, silakan. Yang paling penting contoh tahrif lafzi yaitu mengubah lafaz. Istawa. Ya, ini sering nanti kalau antum baca kitab-kitab ini akan sampai ini. Yang mengubah lafaz istawa dalam firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, dengan istaula, menambah lam, yaitu dengan menambah satu huruf. Ya, tujuannya adalah untuk menolak sifat istiwa. Ahli bid'ah begitu, mentakwil, ya, mentahrif. Ya, menambah kalimat dalam firman Allah, wajah rabbuk menjadi wajah amru rabbuk, dan Rabbmu datang diganti dengan dan perintah Rabbmu datang. Nggak boleh menambah. Kalau wajah rabbuk ya sudah, nggak usah ditanya bagaimana Allah datang, nggak usah. Ya, amantu billah. Ya. Sami'na wa ta'ana. Begitu saja. Nah ini sifat ahlus sunnah wal jamaah, lebih ringan dalam hati, dalam akal juga lebih ringan. Beban, ya, dia mengimani apa yang Allah terangkan, nabinya terangkan, sudah diterima. Gitu. Tapi ya tetap yang seringan-ringannya semua perlu ilmu. Ya. Dan mereka orang-orang yang tahrif diancam dengan dengan surat An-Nisa 46, ya, yuharrifunal kalima an mawadhi'ih. Mereka mentahrif ya, dari mana sungguhnya. Ya, ini sifat-sifat ahli bid'ah. Allah katakan ini, mereka katakan ini, yang bertentangan. Bahkan yang anehnya kita ini yang dituduh ahlus sunnah wal jamaah alaman salafus saleh, dituduh mujassimah, orang yang menjadikan Allah itu berjasad begitu. Karena kita beriman dengan Allah yang mempunyai tangan, mempunyai pokoknya yang Allah terangkan kita imani. Ya. Mereka nggak mau seperti itu. Kita diajak ya ke hal-hal lain. Wallahu a'lam. Saya rasa cukup ya Pak Moderator. Mungkin kajian yang sederhana ini bermanfaat untuk diri saya, keluarga saya juga ada, dan ikhwah-ikhwah sekalian, Bapak Ibu. Dan saya mohon maaf jika penjelasannya mungkin tidak memuaskan. Insya Allah kita akan tambah dengan informasi ilmu-ilmu lain dan sumber-sumber lain. Insya Allah. Tapi yang tadi saya baca saya sebutkan itu cukup bagus tulisan itu. Untuk satu mudah didapat karena ada di Google. Ya, kalau dibukukan harus beli dan lain-lain. Sekarang ini Google bisa bermanfaat dan seluruh sepakat. Bisa mudarat, bisa manfaat. Yang larangan terhadap sifat-sifat Allah judulnya. Dr. Adhika Miyanoki. Silakan ditutup. Nah, Ustaz, alhamdulillah. Jazakumullah khairan kepada Ustaz atas materi yang baru saja disampaikan dan kepada jamaah sekalian yang sudah mengikuti kajian ini. Semoga apa yang disampaikan Ustaz tadi dapat kita terapkan di kehidupan kita dan insya Allah kita bertemu kembali di kajian berikutnya. Mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.